ditampilkan? Itu Pak. Ya. Di belakang Pak. Ya. Coba kita baca sama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Ayat 9 saya lanjutkan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Inilah Nah, kamu di situ nanti ada firman Tuhan yang mau disampaikan. hendaklah kamu memberkati, Firman Tuhan. karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Iya. Jadi Bapak Ibu, subtema kita malam ini yang telah ditetapkan oleh panitia, kalau berkota hadir untuk menjadi saluran berkat. Amin. Di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi itu temanya. Dan tema kita malam ini menyangkut panggilan Tuhan. Ya. Kalau kita baca dalam Alkitab ada 4 panggilan Tuhan. Berdasarkan Matius pasal 4 ayat 19 ada 4 panggilan Tuhan. Panggilan pertama namanya panggilan pertobatan. Panggilan kedua namanya panggilan persekutuan. Panggilan ketiga namanya panggilan pembentukan. Dan panggilan keempat namanya panggilan pelayanan. Jelas ya? Dan Natal itu adalah menyangkut pertobatan. Maka Natal tanpa pertobatan tidak punya hasil. Natal tanpa pertobatan tidak punya nilai. Natal tanpa pertobatan tidak punya arti. Karena katakan dalam Injil Lukas 15 ayat 7, untuk apa Yesus datang? Untuk apa Yesus lahir? Hanya satu tujuannya, supaya manusia bertobat. Jelas ya? Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada maksud yang lain. Mengapa Natal? Mengapa Yesus lahir? Mengapa Yesus datang? Tujuannya satu. Puji Tuhan, tadi Mami sudah menyaksikan. Itu Natal. Tanpa pertobatan tidak ada artinya Natal. Tanpa pertobatan tidak ada nilainya Natal. Dan saya alami itu 10 Agustus tahun 72. Kalau Mami tadi tahun 83 Mami. Saya alami 10 Agustus tahun 72 di gereja GBKP Jalan Batang Serangan di Medan. Saya dari kecil sudah menjadi orang Kristen. Kelas 3 SMP di 3 Binanga saya sudah menjadi asisten guru agama. SMP kelas 3 saya tanah kamu saya sudah jalani semua bersama-sama almarhum Pendeta Tang Sipina. Lalu pendeta satu lagi dulu teman bangun, ya. Kami sama-sama di GSKI. Tapi 10 Agustus 72 saya tidak bisa melupakan. Tatkala selama 3 malam berturut-turut di gereja di BKP Jalan Batang Serang di Medan, seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan selama 3 malam berturut-turut tentang kasih Tuhan. Hanya dari satu ayat, 2 Korintus 8 ayat 9. Ia yang kaya rela menjadi miskin, ia yang kaya rela menjadi melarat, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Dan malam kedua itu, hamba Tuhan itu angkat dari Yohanes 19 ayat 28. Salah satu kata Yesus tercari, aku haus. Hamba Tuhan itu orang Jerman, namanya Pendeta Edward Sulman. Ia orang tinggi, sudah mimbarnya tinggi. Orang pernah di GBKP Batang Serangan mengerti bagaimana mimbarnya tingginya. Jadi kita bukan melihat ini, harus melihat begini. Tatkala hamba Tuhan itu dengan mimiknya, dengan gayanya menyampaikan mengapa Yesus haus, mengapa Yesus haus. Di saat-saat seperti itu, Roh Kudus itu berbicara kepada telinga saya, karena engkaulah aku haus, karena engkaulah aku melarat, karena engkaulah aku menderita.
Maka tatkala ada altar call, sayalah orang yang pertama maju ke depan. Dan setelah itu selama 1 minggu saya dibimbing oleh seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Sahidi, yang waktu itu beliau pendeta GPB di Medan. Dia tinggal di Jalan Sebetu Gini. Selama 1 minggu saya dilayani secara pribadi. Bapak Ibu, saya dari kecil orang baik-baik, bukan orang jahat. Ya. Tapi di situ Tuhan bukakan. Karena engkaulah aku miskin, karena engkaulah aku melarat. Apa yang tadi mami saksikan, saya nikmati itu. Satu kelegaan. Bapak Ibu, karena apa? Ya. Saya hampir 18 tahun hidup, tidak ada hari tanpa obat dan dukun. Saya dari kecil sakit-sakitan. Jadi kalau hitung berapa banyak obat dukun saya minum, tidak terhitung. Ya. Kampung saya begitu dingin, namanya Tiga Binanga. Seminggu sekali jam 4 pagi saya sudah dibawa ke sungai, dimandikan di sungai itu dalam keadaan menggigil. Bapak Ibu, kalau lihat wajah saya sebelum saya bertobat, mungkin Bapak Ibu tidak akan percaya itu wajah saya. Anak saya nomor 2 Kisya, dia pernah melihat foto saya. Ini foto siapa Pak? Saya bilang foto saya, dia tidak yakin. Karena Pak, wajah saya bukan seperti ini. Kalau sekarang sudah cukup menarik ya. Coba kesini. Dulu tidak, udah kurus, nggak bisa diceritakan. Makin itu Bapak Ibu sekalian saya katakan, Natal berarti yang pertama bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Amin. Natal berarti hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dan inilah mujizat yang terbesar. Inilah mujizat yang paling ajaib dan luar biasa. Jadi mujizat yang terbesar bukan timbang berjalan. Mujizat yang terbesar bukan mata melihat. Mujizat yang terbesar bukan tuli mendengar. Tapi tatkala hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dan itu yang saya nikmati. Itu yang saya alami. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur. Natal mengingatkan Tuhan datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sejak itu saya bisa menikmati apa artinya Bapa di surga. Dari kecil saya sudah diajar itu doa Bapa kami, sudah hafal. Tapi tatkala mulai 10 Agustus itu, saya menikmati apa artinya ungkapan Bapa itu. Rasanya luar biasa indahnya, rasanya luar biasa menyenangkannya, rasanya luar biasa begitu indahnya. Karena Pak, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Maka jangan coba berdoa, jangan coba menyanyi, jangan coba baca Alkitab tanpa hubungan kita dipulihkan. Tidak ada sesuatu artinya. Tidak ternikmati. Tidak ternikmati. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana kita sehati, apalagi tadi hati, seperasaan, segala macam, ini tidak akan mungkin terjadi kecuali hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Jangan berbicara tentang sehati, jangan berbicara tentang seperasaan, tidak akan mungkin kecuali tatkala hati kita, hubungan kita dengan Tuhan telah dipulihkan. Itulah Natal. Itulah arti Natal. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca Efesus pasal 2 11 sampai 22, di sana ada 6 keajaiban Tuhan. Keajaiban yang pertama adalah Alkitab mencatat, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Kamu yang dahulu jauh. Karena apa? Dosa itu kita jauh. Ya, Yesaya 59 dari 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang panjang, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia tidak mendengar doa segala dosamu. Maka saya pribadi, bagi saya tidak ada mujizat yang terbesar selain hubungan saya dengan Tuhan boleh. Amin. Maka kalau kita berbicara tentang menjadi berkat,
Ini pertama dulu. Jangan berdoa Tuhan pakai aku menjadi alatmu. Berhenti berdoa Tuhan pakai aku menjadi alatmu. Kalau hubunganmu dengan Tuhan Itu udah tidak ada beres. semua kan? Jangan pernah minta Tuhan pakai aku menjadi alatmu. Kalau hubungan kita untuk tidak beres, tidak akan mungkin. Karena apa? Tanpa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, akan terjadi di Matius pasal 7, 21-23. Yesus kata, aku tidak kenal. Aku tidak kenal kamu. Lalu ada protes, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan penyakit demi namamu? Yesus kata, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Tidak lakukan kehendak Allah. Maka kehendak Allah yang pertama, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jalin relasi kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu kunci yang pertama. Mau jadi berkat? Mau dipakai oleh Tuhan? Yang kedua, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, rela berkorban. Amin. Ini yang kecil ini, rela berkorban. Amin. Pakai Tuhan aku menjadi alatmu, tapi pikirnya setengah mati. Tapi puji Tuhan kalau berdoa dari pikir. Amin. Dari pikir. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Tatkala hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, tanda yang kedua jelas rasa berhutang kita kepada Tuhan. Rasa berhutang kita kepada Tuhan. Saya tidak yakin orang itu mengatakan bertobat lahir baru, tapi tidak punya hati merasa berhutang kepada Tuhan. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta, tidak pernah bermimpi jadi pendeta, dan saya tahu orang tua saya pun tidak pernah berusaha jadi pendeta. Waktu saya berkeputusan jadi hamba Tuhan, orang tua saya, keluarga saya paling tidak setuju. Karena pikir, jangan jadi hamba Tuhan ketika mau miskin. Karena bayangan orang di kampung saya pada itu terlalu susah hidup. Maka tidak terlaku jadi hamba pendeta. Tapi saya itu, setelah saya dilayani secara pribadi, dalam hati saya ada bergejolak, Tuhan apa yang dibuat begitu? Sebenarnya saya dari kecil, cita-cita saya senang jadi tentara. Di kampung saya dulu ada orang Ambon, dia tentara hitam, ya. Semua kita panggil Om. Ya. Dia dulu sering ke rumah saya. Dan tiap kali ke rumah ada pistol itu, saya pegang itu pistolnya. Dalam hati saya, nanti sekali saya akan seperti itu. Tapi 10 Agustus itu Tuhan ubah. Pandangan saya, cita-cita saya, kerinduan saya Tuhan ubah. Bergejolaklah apa yang membuat begitu. Itulah sebabnya bulan Desember 72 saya tinggalkan Sumatera Utara. Saya bisa sampai di Batu Malang. Tidak pernah saya di balik itu batu. Dan mengikuti pembentukan Tuhan selama 5,5 tahun. Bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang gampang. Ya. Saya tidak didukung oleh keluarga, tidak ada sponsor, tidak ada membiayai. Saya bisa ingat itu 1 tahun pertama itu seringkali mandi tanpa sabun, seringkali sikat gigi tanpa odol, dan seringkali saya kena hukum. Kena hukumnya karena apa? Terlambat bangun. Saya tidak pernah tidur di bawah jam 12 malam. Jam 12 sampai hari ini baru mau tidur setengah 4 sudah bel bunyi berarti bangun. Terlambat sedikit saja bangun sudah cuci piring 1 minggu di dapur. Bayangkan Bapak Ibu, itu 250 mahasiswa, berarti 250 piring, 200 sendok, itulah dicuci. Tahun 72 itu Batu Malang itu dinginnya luar biasa. Tapi saya menikmati rasa berhutang kepada Tuhan. Itulah yang membuat saya bisa melewati. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, apa yang membuat saya bertahan dalam pelayanan? Ya. Jadi saya sudah menyerahkan menjadi hamba Tuhan 50 tahun yang lalu. Ya. Tahun ini umur saya 70 tahun. Kemarin kami menikah 39 tahun.
istri saya di sini. Ini beri mama kandung. Dan Bapak Ibu, saya bukan orang sehat. Mungkin saya seperti saya orang gabah. Tapi kalau tahu latar belakang saya, dulu istri saya katakan apa, Tuhan biarlah saya tidak tahu Tuhan berapa tahun saya tidak jadi janda. Karena apa? Tahun 75, saya sudah 2 bulan di rumah sakit Pontianak. Karena level saya sudah rusak. 79, selesai saya khotbah di Melawi Empat nomor 1. Saya khotbah, saya berhenti khotbah. Lalu ada seorang ibu berdoa, saya bilang ya amin, saya teruskan khotbah. Dalam perjalanan dari Melawi 4 ke Matraman Raya, tidak sampai di rumah, hari apa singgahlah di rumah sakit Cipto, 14 hari di ICU. Cantik. Tahun 81 di salah satu gereja di Kota Manado, saya tinggal waktu tampan berkat, tidak jadi angkat tangan, terjatuh di mimbar. Ada apa? 3 bulan harus di tempat tidur, tidak boleh turun karena apa? Level saya rusak. Tapi saya mengerti Alkitab. Bahagianmu engkau perjuangkan, bahagianmu akan aku perjuangkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau secara medis saya boleh sakit. Karena apa? Level saya sudah rusak. Tapi saya bersyukur. Saya kan lebih baiknya hanya karena COVID ini. Kalau tidak karena COVID tidak ada bulan saya tidak terbang ke dalam. Ini mulai tanggal 8 nanti, ya, tanggal 7 masih khotbah di Jonggol. Tanggal 8 pagi-pagi sudah terbang ke Pontianak, lalu naik mobil lagi 5 jam. Malamnya pun, besok paginya pulang, terbang lagi menyeberang ke Tapang. Dari situ naik mobil lagi sekian jam. Kadang-kadang belum jalan sudah banyak mencapai. Tapi saya nikmati sukacita. Nikmati sukacita. Karena apa? Rasa berhutang kepada Tuhan. Ini modal. Jadi kalau orang bertanya saya, Tuhan, apa yang paling penting dan paling pertama, bagaimana kita dipakai Tuhan hidup menjadi berkat? Miliki rasa berhutang. Jadi saya tidak salah. Orang punya pengetahuan yang baik, orang punya kekayaan, orang punya harta. Tapi modal yang utama dan pertama dalam pekerjaan Tuhan namanya hati yang merasa berhutang. Amin. Itu modal pertama. Jadi saya tidak anti dengan gelar, saya tidak anti dengan pendidikan, saya tidak anti dengan kekayaan. Itu perlu. Sebab tidak itu juga saya terbang kalau tidak punya Tuhan. Ya. Tapi yang pertama adalah hati kita merasa berhutang. Maka ditandanya apa? Rela berkorban. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Natal mengingatkan kita. Ya. Tadi Ibu Elsa katakan belajar dari Yesus. Betul. Salah satu kita belajar dari Yesus. Rela melepaskan hak. Rela melepaskan kepentingannya. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 8:9, ia yang kaya rela menjadi miskin, ia yang kaya rela menjadi melarat. Maka Natal malam ini mengingatkan kita. Mengapa ada Natal? Mengapa ada Natal? Kenapa ia rela menjadi miskin? Maka kadang-kadang saya bingung, kenapa Natal kau harus beli baju baru? Maaf ya, kenapa Natal kau harus ganti hongan? Kenapa Natal kau harus beli sepatu baru? Seharusnya Natal ini ingat kita apa yang kubuat? Apa yang kubuat? Amin. Itulah Natal. Ia rela menjadi miskin, ia rela menjadi melarat. Nah, saudara tahu, belum pernah ada seorang pun semelarat Tuhan Yesus. Ada di antara kita lahir di kandang? Halo? Ada yang lahir di kandang? Nggak ada. Walaupun mungkin gubuk-gubuk masih kita bisa gubuk lahir. Walaupun mengontrak, tapi ada kontrakan. Tapi Yesus, saudara, mulai dari lahir sampai ia mati, hidupnya diwarnai miskin dan melarat. Tatkala ia lahir di kandang. Ingat, kandang itu bukan hanya kandang, kandang itu pinjaman.
saudara kita lapisan kuburan ya, tidak apa-apa. Toh pasti kita akan dikubur. Tapi kita belajar malam ini. Karena ia memikirkan saudara, ia memikirkan saya. Tidak ada waktu bagi dia untuk memikirkan dirinya. Itulah Natal. Rela menjadi miskin, rela menjadi melarat. Maka nasihat Paulus untuk kita malam ini, khusus untuk Karo berdoa, dan semua orang Karo, saya orang Karo. Filipi pasal 2 ayat yang ke-4. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-4. Di sana kata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri, pikirkan orang lain. Janganlah tiap-tiap orang hanya pikirkan orang lain. Itulah Natal Bapak Ibu. Itulah artinya menjadi berkat. Itu artinya pelayanan. Malam ini, siapkah kita kehilangan apa yang menjadi hak kita? Siapkah kita melepaskan apa yang menjadi hak kita untuk orang lain bisa menikmatinya? Jangan udah Tuhan pakai itu menjadi alatmu, tapi kita mempertahankan apa yang diri kita. Rela berkorban, sedia berkorban. Itulah Natal. Dan Bapak Ibu, itu yang terus menguatkan saya. Rasanya terlalu berdosa lah saya kalau saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Terlalu berdosa lah saya kalau saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalagi kita katakan merasa berjasa, betapa berdosanya kita. Apa sih jasa kita, saudara? Bukankah kita dipakai Tuhan itu sesuatu yang luar biasa? Luar biasa. Dulu satu hari istri saya ikut salah satu kebaktian, waktu itu masih Medan Plaza. Saya lupa tahun berapa itu. Lalu tatkala istri saya ikut ibadah, hanya satu kerinduan Tuhan. Kapanlah suamiku khotbah di sini? Kapanlah khotbah di sini? Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Waktu Natal gubernuran, saya ke sana, lalu ketemulah gembalanya. Lalu jauh-jauh, dia panggil sebenarnya senior saya. Dan saat itu saya dipersiapkan khotbah, udah 17 tahun di GB Medan. Dulu masih berperasa, bisa saya khotbah 5 kali satu hari. Dan bisa sesuatu kebahagiaan. Karena apa? Tapi Ibu, terus terang saya dulu paling tidak suka khotbah semua di Medan. Saya paling tidak suka khotbah ke Sumatera. Tapi itu punya sejarahnya. Karena memang bagi saya paling berat untuk pulang ke Sumatera. Tapi luar biasa. Tahun 92, satu pemulihan luar biasa Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan pulihkan tengah-tengah keluarga kami. Salah seorang kakak saya ditolak, dipulangkan dari rumah sakit. Karena dokter katakan bahwa saja dia pulang. Atau kami tidak buat apa-apa, hanya kami kasih konstan. Karena itu kanker sudah menggerogoti semua tubuhnya. Minta maaf. Kalau dia itu bau sekali itu kankernya, busuk. Kalau ia kuman itu kankernya tergelapar di lantai. Nah saya sejak itu 21 Desember 92 kami jemputlah ke rumah sakit dan membawa dia pulang ke Medan. Tapi itulah cara Tuhan. Sejak itu saya suka sekali pulang ke Medan. Suka sekali. Dan rasanya tidak ada tahun saya tidak ke Medan. Ya. Sebelum Covid, jadwal saya ke Medan itu 17 kali satu tahun. 17 kali. Jadi pada itu kakak saya difonis oleh tim dokter. Tapi luar biasa mujizat. Kanker yang tadinya hanya sebesar benjol sebesar kelereng di ujung pahanya itu berkembang ada seperti bola plastik dan itu membusuk. Tapi luar biasa. Kakak saya katakan apa? Kalaupun saya mati, saya percaya bukan mati karena kanker. Dan itulah cara Tuhan.
kami kakak beradik dipulihkan. Satu persatu kami dipulihkan, satu persatu dipulihkan. Dan terjalinlah satu persekutuan yang indah. Ya. Jadi 17 April tahun 87 kakak saya divonis oleh tim dokter rumah sakit Cikini, paling lama bertahan hidup 3 bulan. Tapi luar biasa. April tahun 87 divonis, meninggalnya. Baru beberapa hari kami mendarat di Amerika. Kakak saya dipanggil oleh Tuhan tahun 2018. Jadi bertahan 31 tahun. Tapi yang saya bangga oleh karena apa? Ya, Roma 8:28 itu Allah turut bekerja di segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Yang paling saya suka apa? 8 kami bersaudara, satu persatu dipulihkan. Satu persatu dipulihkan. Dulu mengapa saya malas pulang ke Medan? Karena apa? Kalau saya ke rumah ini masalah dengan ini. Kalau saya ke rumah sana masalah dengan ini, maka lebih baik saya terus pulang. Maka dulu pimpinan saya kalau saya tugaskan kita katakan Pak, kalau boleh yang lain saja. Tapi sekarang ini tidak ditugaskan saya pergi. Rasa berhutang. Apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Makanya nggak berkorban. Kalau berdoa mau dipakai Tuhan. Kalau berdoa mau dipakai oleh Tuhan. Pikirkan orang lain. Pikirkan orang lain. Dan itu satu kebahagiaan. Ya. Khotbah pernikahan kami tanggal Desember tahun 83 di GBKP Batang Serangan Medan. Saya mesti ngelubah pendeta. Waktu itu yang memberkati kami namanya pendeta Sadaka Daging. Ya. Saya mesti ngelubah. Inti khotbahnya apa? Saudara sastra, kalau kau mau menjadi suami yang berbahagia, berjuanglah bahagiakan istrimu. Itu inti khotbah. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan, kemarin kami sudah 39 tahun. Rasanya baru sekali menikah. Kenapa Bapak Ibu? Saya tahu untuk kami menikah dulu memang tidak gampang. Perjuangan 5 tahun tidak gampang. Antara jadi tidak, tapi jadi. Puji Tuhan. Kenapa? Waktu itu istri saya sudah pegawai negeri. Dan persyaratan di mana kami melayani, syaratnya apa? Suami istri harus full, tidak boleh kerja di luar. Maka istri saya harus masuk lagi sekolah di Lumpia. Dan saya bersyukur sampai hari ini kami bahagia. Amin. Masih akhirnya yang wanita tercantik ini bersetepuh berbangun. Saya waktu tanya dia, tiap Buka maskernya. saya pernah tanya dia, Mak, pernah kan kamu menikah sama pendeta? Dia katakan, aku bangga. Dan saya tahu akhirnya dia pun menyerahkan diri hamba Tuhan, bukan karena saya. Memang itu sudah bentuk dia. Di sini temannya di kuliah itu namanya Pak Moses Dalakwan, pergi sama-sama di satu kampus itu di Hang Jabatan. Ya. Karena aku boleh dulu. Jadi Bapak Ibu, itu kebahagiaan. Makin kita egois, makin kering hidup kita. Makin kita egois, makin tandus hidup kita. Sebaliknya, makin rela kita melepaskan, makin bahagia kita. Maka ada satu ayat seringkali ini dipakai oleh gereja sebelum kantong kolektif jalan. Membaca ayat ini. Ya. Ayatnya bunyi demikian: adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Betul Pak ya? Ini sahabat saya ini. Semangat itu mulai luar biasa. Ya. Ini orang ini tulen ini betul kan? Adalah terlebih berkat memberi dan menerima. Saya ingat dulu, saya 5 tahun tugas kebenaran. Ayat itu paling sering dibacakan sebelum kantong kolektif jalan. Dibaca ayat itu, lalu dipeganglah 4 kantongnya, 2 kanan 2 kiri. Lalu satu hari saya tanya pendeta, kenapa sih kantongnya 4?
Pastilah tujuannya Pak supaya lebih banyak. Tapi saya katakan begini, kalau tadi kantongnya 1, mungkin lebih banyak daripada kantongnya 4. Kalau tadi kantongnya 1, mungkin dia kasih 500 rupiah. Tapi karena kantongnya 4 yang 500 tadi itu kan 100. Tapi di sana, di sini kan enggak. Itulah Natal. Mau dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, rahasia untuk hidup kita dipakai oleh Tuhan. Kerendahan hati. Karena hati. Dan saudara tahu, tanda yang paling jelas, tanda yang paling benar bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan itu tanda apa? Pasti rendah hati. Itu lihat. Jadi kalau orang sombong tidak usah dipersoalkan. Mengapa dia sombong? Hanya satu penyebabnya Pak, hubungannya dengan Tuhan tidak beres. Dia belum kenal siapa Tuhan. Ya. Kami sudah 20-an tahun melayani salah satu panti, namanya Panti Usaha Mulia. Itu adalah Kalideres sana. Dulu pertama saya melayani situ, ya cukup bergumul. Kenapa? Apalagi kalau perjamuan kudus. Kita harus masuk kamar-kamar. 30 meter sebelum masuk kamar itu baunya luar biasa. Karena banyak yang tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan. Itu tempat-tempat memang orang-orang terlantar yang tidak punya keluarga. Beberapa saya kuburkan tidak punya keluarga. Kita urus makamnya, kita urus ambulansnya, kita pimpin kebaktiannya. Lalu ada seorang ibu yang pas juga dia satu suku dengan saya, termasuk suku dengan saudara. Di situ saya mengerti, ternyata Pak, orang sombong itu bukan karena pintar. Orang sombong itu bukan karena kaya. Tapi orang sombong karena dia belum kenal siapa dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, maaf, kalau tidak suatu, toh dia tidak bisa makan. Wah, tapi sombongnya luar biasa. Maka tatkala hubungan kita dengan Tuhan pulih, melahirkan rasa berhutang kepada Tuhan. Tatkala hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, pasti rendah hati. Sudah ingat Paulus? Kalau kita baca Filipi pasal 3, Paulus katakan mulai 4, kalau orang begini aku lebih layak. Tapi tatkala matanya dibukakan oleh Tuhan, hatinya dijamah oleh Tuhan. Apa kata Paulus? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu anggap rugi karena Kristus. Rendah hati. Kalau berdoa mau dipakai Tuhan. Kalau berdoa mau dipakai oleh Tuhan. Jadilah orang betul. Belajarlah kepada Kristus. Karena aku rendah hati. Jangan belajar kepada pendeta. Jangan belajar kepada siapa-siapa. Belajar kepada Yesus. Kalau kita belajar kepada pendeta, belajar kepada seseorang, akan membuat kita jadi sombong. Saya si pelit tapi tidak sepelit orang itu. Saya si kasar tapi tidak sekasar orang itu. Bukan itu sering terjadi. Jangan belajar kepada manusia, belajar kepada Tuhan. Yang keempat dan terakhir. Nanti kalau saya teruskan, saudara kecapean. Hal yang keempat, rahasia untuk dipakai oleh Tuhan. Pastikan tujuan hidup kita. Apa yang dituju hidup kita? Mari kita baca sebentar Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Bolehkah satu orang saya minta bacakan Filipi pasal yang kedua, ayat 22 sampai 25? Siapa saja? Boleh berdiri? Ada yang dapat? Ya, silakan. Suara keras ya. Filipi 2 ayat yang ke-22 sampai ke-25. Ya. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa dia telah menolong hati. Filipi pasal 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayat 22 sampai 25. Filipi 1 ayat yang ke-25. 22 mulai. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus,
itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Bapak Ibu, itu kunci. Paulus katakan apa? Terlebih suka aku berada menetap kepada Tuhan. Tapi apa? Lebih perlu aku tinggal di karena kamu. Jadi dia tahu tujuan hidup itu apa dia hidup. Bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan orang banyak. Maka bagi saya secara pribadi, mengapa saya masih bisa hidup sampai malam ini? Saya katakan tadi, kalau secara medis mungkin saya tidak ada lagi. Mungkin tujuh medisnya sudah tidak ada lagi. Toh saya 14 hari dalam keadaan harus dikontrol oleh dokter di ICU. Tahun 81 itu 3 bulan tempat tidur. Tapi Bapak Ibu, sampai hari ini saya rasa makin segar, makin saya segar, makin saya kuat, makin saya sehat, makin semangat. Karena apa? Saya tahu Tuhan masih izinkan saya hidup oleh karena banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kami sudah 7 tahun. Salah satu pos pelayan kami itu namanya di Pulau Buru. Seharusnya tanggal 13 ini saya pulang ke Pulau Buru, tapi diundur ke akhir Januari. Kita sudah menemukan masih ada 11 desa yang sama sekali belum punya agama. Jangan kita percaya Yesus. Punya agama belum, masih ada semua animisme. Saya rata-rata 2-3 kali setahun ke sana. Puji Tuhan sekarang sudah lebih enak. Sekarang terbang dari Jakarta 3 jam ke Ambon, tambah 35 menit sampai ke Pulau Buru. Dulu sampai ke Ambon rasanya 9,5 jam naik kapal. Pertama kami sampai ke tempat itu, kita disambut. Di tangan kanan itu pisau panjang, di tangan kirinya ada apa? Ada tombak. Itulah ciri semua, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Pertama saya lihat Tuhan, ibu di mana? Bapak itu biasa sih. Yang puji Tuhan, dalam 7 tahun sudah 3 kali kita melaksanakan baptisan. Pertama kali saya masuk ke sungai membaptiskan sekian banyak orang, saya menangis. Terima kasih Tuhan, hidupku berarti. Makasih Tuhan, hidupku berarti. Karena bagi saya tidak ada hidup yang lebih berarti selain dipakai oleh Tuhan. Jangan bangga dengan hartamu, jangan bangga dengan kekayaanmu, jangan bangga dengan kepintaranmu. Kalau tidak dipakai oleh Tuhan, tidak ada artinya. Tapi sekalipun kau hanya pembantu rumah tangga, kau hanya sebagai supir. Tapi kalau kau memberikan dirimu dipakai oleh Tuhan, bukankah itu hidup yang paling bernilai? Jika aku masih hidup dalam dunia, kata Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Luar biasa Bapak Ibu. Saya dan Tuhan, selama Tuhan masih izinkan saya hidup dan dipakai oleh Tuhan, semua bagian tubuhku juga diurus oleh Tuhan. Semua organ tubuhku diurus oleh Tuhan. Maka yang keempat yang saya sampaikan malam ini, pastikan untuk apa kita hidup. Bukan untuk mendapat, tapi untuk memberi. Amin. Bukan untuk memperoleh, tapi memberi. Orang tanya saya begini, Pak, apa sih rahasianya kok Bapak bertahan dalam pelayanan? Bapak Ibu, saya sejak selesai, saya masuk kuliah tahun 72, selesai 77, bulan Juli tahun 77, saya diterima di lembaga di mana saya pelayanan sampai hari ini. Berada sudah sekitar 46 tahun, 45 tahun. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi saya bisa bertahan di lembaga ini karena apa? Saya tahu itulah tujuan Tuhan. Saya ditempatkan di lembaga ini, saya ditempatkan di wadah ini bukan untuk apa yang saya dapat, tapi yang saya berikan. Maka saya tidak pernah tergoda. Ya. Seorang hamba Tuhan besar pernah dikatakan, Pak,
Kami butuh Pak menjadi seorang gembala. Ditunjukkan gerejanya besar sekali. Saya tidak tertarik. Saya katakan Bapak, terima kasih untuk kepercayaan. Tapi inilah wadah yang Tuhan siapkan bagi saya. Ya, di mana saya boleh menjadi berkat. Maka Bapak Ibu, mari kita